Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sejahtera. Ini ada berita terbaru tentang dengan orang Rohingya, dikutip dari Kompas.com. UNHCR, sudah 202 pengungsi Rohingya pergi dari kamp Lok Semawe. Ini yang di Lok Semawe sudah 202 pengungsi pergi. Faisal Rahman, UNHCR, Kamis tanggal 29 bulan 2 tahun 2024 menyebutkan awalnya kamp ini menampung 514 pengungsi yang mendarat di Kabupaten Aceh Timur, Sabang, dan Kabupaten Pidi. Mereka kabur menuju lokasi yang sesuai harapan mereka, yang bisa memberi mereka peluang untuk menjadi manusia seutuhnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Mereka kabur bertahap, kata Faisal. Jadi mereka ke Aceh ke sini cuma hanya transit. Setelah itu mereka pergi ke mana yang mereka sukai. Jadi mereka cuma transit di Aceh atau di pantai Aceh. Untuk lebih selengkapnya, mari kita simak ke depannya. Ini dia salah satu orang UNHCR, Faisal Rahman dari United Nations High Commissioners of Refugees. Kemarin menyebutkan awalnya kamp ini menampung 514 pengungsi yang mendarat di Kabupaten Aceh Timur, Sabang, dan Kabupaten Pidi. Berarti yang kelompok-kelompok kemarin itu semuanya dikumpulin dan mereka semuanya berjumlah 514. Mereka kabur menuju lokasi yang sesuai harapan mereka. Hebat kan? Pengungsi ilegal sudah ditaruh di kamp pengungsian dan mereka kabur ke lokasi sesuai harapan mereka. Nanti akan saya tunjukkan lokasi-lokasi yang sudah menjadi tempat tinggal orang Rohingya, tentunya di Indonesia, yang bisa memberi mereka peluang untuk menjadi manusia seutuhnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Mereka kabur bertahap. Waduh, Bang Faisal ini sangat bahaya ya kata-katanya ya. Berarti orang Rohingya itu tidak tahu berterima kasih kepada kita warga Aceh. Kita sudah memberi pertolongan kepada mereka. Kita sudah memberikan tempat yang layak kepada mereka. Kalau hujan tidak kedinginan, kalau panasnya matahari tidak kepanasan. Mereka punya tempat di penampungan. Tapi mereka kabur, mereka lari, tidak berterima kasih. Berarti ke tempat kita ini, ke Aceh ini sebagai transit. Setelah itu mereka kabur secara bertahap. Nah, Bang Faisal ini adalah orang UNHCR, tetapi dia bisa mengatakan untuk pengungsi ilegal mendapatkan peluang menjadi manusia seutuhnya, mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Mereka itu emang udah manusia loh Bang. Mereka hanya tidak punya kewarganegaraan dan nggak mungkin seenaknya masuk ke negara orang terus minta hak. Dan semakin menjadi-jadi. Ya jelaslah tidak mungkin masuk ke negara orang tanpa dokumen yang lengkap. Setelah itu minta hak-haknya lagi. Apa urusan? Ini kan negara kita, bukan negara dia. Wah. Ya, karena di lokasi tersebut, tim UNHCR juga memberikan pendampingan pendidikan dasar dan kegiatan olahraga. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi dasar dan berolahraga. Kita masih berharap dari pemerintah ada penunjukan lokasi baru, agar mereka juga bisa menjalankan ibadah Ramadan layaknya Muslim lainnya. Oke, saya pribadi udah speechless banget dengan semua berita-berita ini. Saya malah merasa kok negara kita sangat konyol ya. Kami ini kan bukannya tidak suka, tidak sayang dengan negara kami, karena kami sayang lah, makanya kami sangat kesal dengan berita-berita seperti ini. Indonesia, ada apa dengan Indonesia? Nah, untuk itu saya hanya ingin bersuara agar didengar oleh orang-orang yang memiliki posisi yang hebat di negara ini.
pemerintah mungkin udah tutup mata, saya nggak tahu. Tapi kenapa para influencer, para podcaster, coba semuanya kompakan kita semua warga Indonesia, ayo kita tag Deddy Corbuzier, Deddy Sumargo, siapapun itu, agar mereka mau mengangkat bicara Bang Deddy Corbuzier, Bang Deddy Sumargo. Kalian mau negara kita dipenuhi oleh orang Rohingya yang ilegal? Atau saya salah? Apakah saya salah berbicara seperti ini? Kalau memang saya salah, tolong saya ditegur. Saya tidak mau ditegur oleh orang sembarangan. Oleh para pendukung Rohingya saya nggak akan mau dengar. Tapi coba orang-orang hebat Tapi Cut Anggi ini tahu banyak tentang orang Rohingya karena Cut Anggi ini langsung berinteraksi dengan orang Rohingya. Bahkan Cut Anggi ini seorang relawan yang terjun langsung ke kamp pengungsi Rohingya. Jadi Cut Anggi ini tahu betul sifat dan karakter orang Rohingya. seperti Bang Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, coba tegur saya kalau memang saya salah. Saya salah karena saya tidak suka ada imigran gelap yang ilegal datang ke negara kita, terus mereka menyebar seluruh Indonesia, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun mereka hidup di sini, mereka minta KTP. Selain daripada itu juga mereka bisa mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia karena mereka juga banyak melakukan kriminal. Selain daripada itu juga mereka menimbulkan iri yang luar biasa di hati para masyarakat kita karena mereka diperlakukan bak raja, makan gratis, ibadah, olahraga, sedangkan kita sendiri sudah tahu kan, melahirkan bayar, sakit bayar, sekolah bayar, makan bayar, beras naik harganya. Apakah saya salah? Saya tidak mau ditegur oleh orang yang tidak ada kepentingan. Saya nggak mau ditegur oleh orang pendukung Rohingya, nggak mau. Kalau memang saya salah, maka saya harus ditegur oleh orang yang punya kepentingan di dalam negara ini. Tegur saja. Kalau bilang gini, Cut Anggi, kamu sudah tidak perlu lagi berbicara tentang Rohingya karena mereka memang sudah diterima di Indonesia, negara kita menerima mereka, pemerintah kita menerima mereka, maka you just stop talk about this. Okay, I will stop. Masyarakat Indonesia, saya sudah sangat gerah, ini sudah keterlaluan. Tolong di tag Bang Deddy Corbuzier, Bang Denny Sumargo. Saya nggak berharap terkenal ya, sama sekali nggak. Saya nggak perlu diundang-undang ke podcast mereka, kalau emang nggak perlu nggak usah. Cukup mereka saja yang bicara, nggak apa-apa. Tetapi kalau emang nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, karena saya tidak suka dengan kedatangan mereka yang sudah keterlaluan, tolong saya ditegur. Terima kasih.